menerima ceramah agama yang disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ibu Reni Elvira. Kepada Ibu Ustazah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Ibu Ketua Cabang 4 beserta pengurus lainnya, Ibu Ketua Ranting Almanar Belakang Pondok beserta pengurus dan anggotanya, umumnya ibu-ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka pengajian cabang yang hari ini diadakan di masjid yang penuh barokah ini. Semoga insya Allah perjalanan ibu-ibu dari rumah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di penghujung bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita hitung, takkan mampu kita menghitungnya, Bu. Habis, kata pepatah ya, habis kayu di hutan kita jadikan pena, habis air laut untuk kita jadikan tintanya, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita sebagai umatnya dapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita ulas kajian sedikit tentang marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang kalau orang Islam, selamat datang ya Ramadan. Tapi sesungguhnya marhaban ya Ramadan artinya menyambut dengan hati yang senang. Menyambut Ramadan dengan hati yang senang. Bu, senang nggak Bu Ramadan datang? Ramadan bulan yang agung, bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang dirindukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh barokah. Baik dari tidurnya kita sampai tidurnya kita lagi itu semuanya barokah. Bahkan katanya tidurnya kita di bulan puasa saja itu ibadah. Tapi jangan tidur kepanjangan. Iya. Jadi begitu barokahnya bulan Ramadan sehingga dinanti-nanti oleh kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Puasa Ramadan itu seperti tamu yang kita nanti-nanti. Kita mungkin pernah menunggu tamu, Bu. Kalau misalnya sebulan yang lalu disampaikan kepada kita bahwa di rumah kita akan kedatangan tamu,
pasti kita udah sibuk Bu, membersihkan rumah, mengganti hordengnya, dan semuanya kita bersihkan. Apalagi kan Bu, kalau yang datang Pak Prabowo ya, atau Pak Wali Kota yang datang ya, maka sibuk kita untuk membersihkan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ini yang datang adalah bulan Ramadan. Tentu kita juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Memang Ramadan itu setiap tahun itu sudah ada. Karena 12 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Semuanya istimewa Bu. Sholatnya istimewa, puasanya istimewa, sedekahnya istimewa, bacaan Al-Qur'annya istimewa, dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita di luar bulan puasa. Maka alangkah ruginya kita jika Ramadan itu kita biarkan saja berlalu tanpa persiapan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ramadan bulan yang mulia, diturunkan Al-Quran pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, sebagai petunjuk hidup bagi kita. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, berpuasalah. Maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu bukan untuk memberatkan kita, tapi sesungguhnya meringankan kita. Ringan gak Bu kalau puasa? Biasanya Bu masak 3 kali sehari kan Bu? Sekarang cuma 2 kali Bu. Ringan kan Bu ya? Kita pagi udah beres-beres, nanti sore lagi baru masuk dapur. Kalau nggak puasa, siang masuk dapur, sore masuk dapur, pagi masuk dapur. Istilahnya apa? Di dapur tulang. Tapi dengan puasa satu, Allah kasih keringanan. Dengan berpuasa satu keringanannya kita menghemat masa. Itu yang konkret saja dulu. Dan kemudahan-kemudahan lain itu banyak sekali. Ketika kita berpuasa, maka puasa kita itu akan menjadi benteng, perisai untuk kita melakukan amal-amal kebajikan. Kalau kita puasa Bu, maka satu, kita akan gampang untuk melaksanakan sholat sunnah. Tahu kan Bu? Ketika kita puasa, kita akan gampang untuk bersedekah. Ketika kita berpuasa, kita akan gampang untuk membaca Al-Quran. Bandingkan Bu, puasa sunnah saja yang kita bandingkan. Bandingkan ketika kita melaksanakan puasa sunnah, maka puasa itu akan diikuti oleh amalan-amalan lain. Begitu juga Bu, ketika kita tidak berpuasa, maka tidak ada perisai. Kita gampang aja berbicara yang enggak-enggak. Kenapa? Karena enggak ada yang membentengin diri kita. Kadang ada teman berbicara yang enggak benar, karena kita puasa kita itu akan mengingatkan diri kita. Kamu lagi puasa, diam, gitu kan? Enggak usah ikut lagi puasa. Itu akan membentengi diri kita. Oleh karena itu, puasanya kita di bulan Ramadan, maka kita persiapkan diri kita dari sekarang. Kita persiapkan apa saja yang perlu kita persiapkan. Karena puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang yakin.
yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah. Apa ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Di dalam Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang lil muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu, orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib. Apa itu gaib? Allah. Apa itu gaib? Malaikatnya Allah. Apa itu gaib? Hari kiamat. Itu kan gaib semua itu, Bu. Gak bisa kita lihat dan gak bisa kita raba, tapi dia ada di dalam keyakinan kita. Kemudian apa lagi? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, dan orang-orang yang yakin kepada hari kiamat, itu dia, Bu, orang-orang yang bertakwa. Coba kita pikir, Bu, masuk gak kita itu, Bu, kira-kira? Masuk gak kita itu kira-kira digolongkan kepada orang-orang yang lil muttaqin itu? Insya Allah. Kenapa gak diragukan lagi? Yakin kita kepada Allah Sang Pencipta. Makanya kita mau sholat setiap hari. Kenapa? Karena kita yakin adanya Allah. Kita yakin adanya Allah. Karena Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Allah lah yang maha hidup, yang memberikan kita nyawa untuk hidup. Allah yang mengatur segala urusan kita sehingga lancar segala urusan kita. Allah juga yang maha mendengarkan doa kita sehingga kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Kalau kita nggak yakin itu, mungkin kita nggak mau berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin Allah maha mendengarkan dan maha mengabulkan doa-doa kita. Satu, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, Allah. Mendirikan sholat, memberikan sebagian harta kita untuk kita infakkan. Insya Allah kita adalah orang-orang yang muttaqin. Maka sebagai orang yang muttaqin, kita mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka, Bu, perlu kita mempersiapkan diri. Doa-doa untuk disampaikan kita ke bulan Ramadan jangan sampai putus, Bu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena tidak ada jaminan untuk kita bisa sampai ke Ramadan. Enggak ada jaminan, Bu. Apalagi kalau sekarang kan, Bu, mau puasa sebentar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah sana. Besok terdengar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah sana lagi. Nggak ada yang bisa menjamin kita untuk kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Oleh karena itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah berikan kita kesehatan, Allah sampaikan juga kita di bulan
bulan Ramadan. Kenapa begitu istimewanya Ramadan? Karena Ramadan itu bulan pengampunan dosa. 12 bulan, 11 bulan itu Allah berikan kepada kita apa yang mau kita. Mau apa saja kita pakai. Tapi 1 bulan ini Allah mau kita mengerjakan apa yang Allah mau. Gak bisa apa kata kita, Bu. Puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jangan pandai-pandai, Bu. Nanti jam 12 buka dulu, sambung lagi. Ada nggak Bu yang itu? Ada. Nggak ada. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita kerjakan apa maunya Allah. Karena kita yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Allah yang maha melihat puasa kita. Yang tahu kita berpuasa itu hanya kita dengan Allah. Maka puasa itu akan menjadi benteng kita. Oleh karena itu perlu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Hati senang, hati gembira, hati bahagia begitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena begitu, karena kita mau kedatangan tamu agung, tentu kita sudah punya persiapan. Persiapan kita, Bu, kita mulai dari tarawehnya. Insya Allah Selasa malam ya Bu ya. Selasa malam kita sudah mulai taraweh. Rabu kita sudah puasa Ramadan. Maka malamnya kita sudah mulai mempersiapkan diri kita. Dari sekarang kita sudah buat perencanaan tarawehnya nak di mana. Kalau nak di Masjid Al-Manar duduknya di saf yang mana? Nah, ada Bu yang booking tempat dari sekarang. Ada Bu, ibu-ibu yang dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan di situlah duduknya. Kenapa? Karena datang duluan. Orang belum datangnya datang duluan. Nyala booking tempat itulah tempat duduknya. Banyak Bu, ibu-ibu kita yang seperti itu. Kenapa? Saking dia itu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Duduknya saja di masjid itu sudah berpahala. Itu yang dikejar. Duduknya saja sudah berpahala. Masuk masjid saja sudah berpahala. Duduknya berpahala. Baca Al-Qur'annya berpahala. Berlipat-lipat berpahala kalau kita di dalam masjid ini. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. 1, taraweh. Kita persiapkan fisik kita untuk bisa mengikuti taraweh. Mungkin ada yang tarawehnya 8+3 witir. Mungkin ada tarawehnya yang 20+3 ya. 20+3. Tergantung keyakinan ibu-ibu. Mau yakin dengan yang 11, carilah masjid yang 11. Kalau yakin yang 23, carilah masjid yang 23. Ada Bu, ada. Yang penting itu apa? Yang penting tuh hati kita tuh bahagia. Kita dari rumah tuh bahagia ke masjid itu. Saking apa? Saking menjemput pahala yang melimpah dari Allah ketika bulan Ramadan. 1, tarawehnya dipersiapkan. Yang kedua, tadarus Al-Qur'annya. Mungkin ibu-ibu udah punya program one day one juz, 1 hari 1 juz, tapi jangan lupa masak. Ya, one day one juz, jangan sampai lupa cuci piring. Kenapa? Kita perempuan ini Bu luar biasa. Kenapa? Cuci piring aja Bu ibadah. Baca Al-Quran ibadah, cuci piring juga ibadah. Memasak kita di rumah itu juga ibadah. Oleh karena itu, jangan kita jadikan one day one juz itu alasan kita untuk tidak masak, untuk tidak membersihkan rumah, untuk tidak mengantar anak sekolah. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yang kita kejar itu bukan one day one juz-nya, tapi kualitas kita di dalam membaca
membaca satu hari 1 juz. Insya Allah itu cuma 45 atau sampai 1 jam 1 juz sekali duduk. Tapi kalau tahun lalu kita sudah bisa one day one juz, bagaimana kalau tahun ini kita tingkatkan one ayat, one terjemah, 1 ayat, 1 terjemahannya. Jadi baca 1 ayat, baca terjemahannya. Sehingga apa? Sehingga kita paham dengan apa isi Al-Quran itu. Kalau kita cuma kejar one day one juznya saja, bagus, pahalanya sama. 1 huruf kita baca 10 kali lipat kebaikan yang Allah berikan, sama. Tapi ketika kita ikuti dengan terjemahannya, maka itu akan bekas dalam diri kita. Oh, ayat ini ternyata menyuruh kita untuk sholat, untuk berinfak, untuk menjaga lisan, untuk tidak berlebih-lebihan. Itu kan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ketika kita ikuti bacaan Al-Quran itu dengan terjemahannya. Nah, itu mungkin ibu udah bisa merencanakan bahwa tahun ini bacaan Al-Quran di samping khatam Al-Qurannya, khatam juga terjemahannya. Insya Allah. 2. Yang ketiga, setelah taraweh, tadarusan Al-Quran, yang ketiga puasa. Puasa kalau secara harfiah itu cuma menahan diri dari lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi secara umumnya Bu, secara keyakinan kita bahwa puasa itu di samping menjaga makan dan minum juga menjaga diri kita dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Apa kira-kira Bu? Lisan, ya kan? Lisan kita, ini lisan yang agak parah-parahnya ini. Yang paling parah mengendalikan itu lisan. Ya. Oleh karena itu apa? Kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan itu, kalau perempuan itu kan sehari 20.000 ya Bu harus ngomong. Kalau nggak ngomong sakit palanya. Makanya ibu-ibu banyak yang tukang ngomel. Tapi kalau ibu-ibu yang one day one juz, ngomelnya akan berkurang Bu. Kenapa? Yang 20.000 itu tersedot dengan membaca Al-Qurannya. Nah itu Bu bedanya. Ibu-ibu yang sehari-harinya menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka akan tersalur yang 20.000 itu di dalam membaca Al-Quran. Nah, luar biasa kan Bu? Nah tuh, jadi juga menjaga dari hal-hal yang akan bisa merusak pahala puasa kita. Terutama adalah dengan menjaga lisan kita. Untuk menjaga lisan kita itu, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi puasa. Nah, kemudian setelah kita taraweh, tadarus, puasa, yang keempat itu adalah rencanakan juga sisihkan sebagian harta kita untuk berinfak di jalan Allah. Ibu udah dari sekarang nanti puasa udah ditulis hari ini infaknya 500.000, besok 1 juta. Tergantung kepada kemampuan kita masing-masing dan keikhlasan. Lebih baik ikhlas 1 juta Bu daripada tidak ikhlas 1.000 gitu. Ya, lebih baik ikhlas 1 juta insya Allah. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Kita buat perencanaan-perencanaan sehingga Ramadan kita itu tidak berlalu begitu saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah di dalam suatu hadis, Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh malaikat. Apa kata Jibril ketika itu Rasulullah sedang di atas mimbar? Jibril berkata, kemudian diaminkan oleh malaikat. Sehingga para sahabat bertanya, apa tadi wahai Rasulullah yang engkau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat itu berdoa, jadi aku aminkan. Apa doanya? Yang pertama, celakalah orang-orang yang mendapatkan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Amin, kata Rasulullah.
istighfarnya. Bukankah Allah telah berikan Ramadan ini untuk kita, untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa. Allah udah kasih fasilitas kita, tinggal kita gunakan apa enggak. Nah, oleh karena itu maka merugi bu kita kalau bulan puasa ini kita enggak mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika kita sudah melaksanakan semua maunya Allah, kita sudah taraweh, kita sudah tadarus Al-Quran, kita sudah puasa, menjaga sholat wajib kita tepat waktu, kita sudah berinfak, ibu yakin Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Allah maha pengampun, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita. Pasti Allah akan ampunkan, karena itu janji Allah. Jadi maka merugilah orang-orang jika puasa ini tidak bisa mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena mungkin malas untuk memohon ampun. Aduh belum kawan tidak merasa berdosa. Hai, kamu ngapain minta ampun? Kamu tidak merasa berdosa. Mau sholat kok, mau ngaji kok, mau puasa kok. Bisa nggak bu kita menjamin diri kita tidak berdosa? Sebagai manusia kita tidak luput dari dosa. Kadang diam aja kita dosa bu. Diam duduk di depan rumah, ada tetangga lewat. Diam tuh bu. Dalam hati apa? Tetangga ini dah bajunya lewat, tengah. Nah, itu udah dosa tuh bu. Diamnya saja kita berdosa, apalagi banyak ngomongnya. Di rumah saja kita berdosa, apalagi sering keluar rumah. Oleh karena itu Allah berikan sebulan Ramadan itu untuk menghapuskan itu semua. Insya Allah Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Allah janjikan itu. Kemudian yang kedua, celakalah orang-orang yang mendapati orang tuanya tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya. Dia masih mendapati orang tuanya tapi tidak berbakti. Itu juga orang celaka. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu kuncinya surga. Kuncinya surga. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih orang tuanya masih ada, maka berbaktilah kepada keduanya. Insya Allah itu adalah kunci surganya. Makanya sering kan bu, kalau orang tuanya sudah tiada, anaknya sedih. Yang disedihkan itu apa? Karena yang sedih itu karena kunci makfirahnya sudah habis. Orang tua itu sebagaimanapun jahatnya anak, dia pasti akan mendoakan kebaikan untuk anaknya. Tapi ketika orang tua itu nggak ada lagi yang akan mendoakan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kalau kita masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada keduanya. Yang ketiga, celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Amin, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang menyebut berselawat kepada Rasulullah, ikuti bu sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu mendengar saja tuh. Apalagi kalau kita yang membaca, maka iringilah dengan berselawat. Maka ada 3 ya bu ya. Yang pertama, kita minta ampunlah selama di bulan Ramadan ini. Insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalau orang tua kita masih ada. Kalau dia tidak ada juga cara berbaktinya. Dengan cara apa? Dengan cara doa, dengan cara bersedekah atas namanya, dengan menjaga hubungan baiknya dengan saudara-saudaranya. Itu juga semuanya bentuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bersolawatlah atau bersolawatlah kepada Rasulullah ketika kita menyebut atau mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian nanti ada amalan bu di bulan Ramadan itu ketika kita sholat taraweh. Ini sering disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat di dalam YouTube-nya.
ketika kita sholat tarawih, kalau yang dua rakaat itu, setiap 2 rakaat itu iringilah dengan doa Allahumma, ya Allahumma, saya juga lupa jadinya, jadi ingat. Tunggu dulu, biar kita ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu diamalkan ya Bu. Insyaallah setiap tarawih kita ikuti dengan doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu artinya apa ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkau tuhibbul afwa, mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah aku. Itu doa meminta pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi yang diajarkan ini sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu amalan-amalan yang diajarkan oleh Ustadz Hadi Hidayat ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dari Ramadan tahun ini ada perubahan-perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berharap la'allakum tattaqun itu sama-sama kita dapatkan insyaallah ya Bu ya. Sama-sama kita dapatkan ketika kita melaksanakan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita rezeki yang lapang, Allah beri kita kelapangan. Insya Allah kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu tausiah yang bisa kami berikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, bisa kita amalkan selama bulan Ramadan. Kita mulai ngorek-ngorek dari sekarang apa saja kurikulum atau jurnal yang akan kita lakukan nanti selama bulan Ramadan. Ketika kita mempersiapkan itu semua, nanti di Ramadan insya Allah kita tinggal menjalankannya saja lagi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.